Nabawi itu kita nyebrang santai aja, itu mobil juga nggak ngebut ya, dia bisa stop kapan aja meskipun kita nyebrangnya nggak di zebra cross gitu. Jadi ini peninggalan akhlak Nabi yang meskipun sudah lama sekali, tapi generasi salafus saleh yang sudah terlalu lama di sana itu masih menyisakan akhlak yang luar biasa. Makanya siapa menyakiti penduduk Madinah, dia menyakitiku, seperti dia mengusik lambungku gitu. Jadi Rasulullah juga nggak suka kalau berbuat kasar dengan penduduk Madinah. Nah ini apa inspirasi dari itu? Nah kalau kita ingin Indonesia Madani itu, kita harus meniru akhlak. Di antaranya keteraturan, karena berbeda juga keteraturan yang ada di Madinah. Kalau kita lihat sentralnya itu masjid, funduk, pasar, baru pemukiman, hotel. Masjid lagi ada, di sini ada Masjid Ali, ada masjid apa macam-macam, masjid, funduk, pasar ya, baru pemukiman. Jadi kalau masjid ramai, pasar pasti ramai. Kalau orang pergi ke pasar, jadi pergi ke masjid, jadi gitu. Jadi ada sinergi. Nah, kalau kita bayangkan di sini, tadi saya kenalan sama anak arsitektur mana tadi? Saya lupa duduknya di mana. Oh itu dia, Wandi ya. Nah, Wandi anak arsitektur. Dulu saya punya punya teman anak arsitektur. Ya. Dia terinspirasi Madinah. Lalu dia pikir kalau Aceh pada masa pasca tsunami itu dibangun, arsitekturnya dari nol, pinginnya gimana? Nah, dia pinginnya masjid apa yang paling besar? Baitur Rahman itu jadi sentral, baru masjid, pasar, pemukiman, masjid, pasar, pemukiman. Jadi dia bikin waktu itu arsitektur. Nah, namanya Gofar ya, teman saya angkatan 2000, arsitek di kampus. Jadi itulah yang menyambung antara dunia yang sebenarnya bebas nilai, kontribusi kita di wilayah private, terus ada kontribusi wilayah kompetensi ya. Kalau dagang gimana membangun Indonesia Madani, ya apakah pakai sistem ribawi atau ini, atau orientasi ekonomi Islam dan seterusnya. Terus yang birokrasi bagaimana ininya. Nah, disambung dengan imaji kita, bayangan kita tentang Madinah dan inspirasi dari sana. Lalu terjadilah kontribusi yang madani, kira-kira begitu. Nah teman-teman sekalian, kalau kita lihat juga Madinah itu punya peninggalan cerita tentang piagam Madinah, dan itu banyak menginspirasi kehidupan politik di sudut pojok politikus manapun. Ya, politisi Muslim banyak terinspirasi dari sana. Salah satu saripati yang dilihat dari piagam Madinah itu disebutkan bahwa 47 pasal itu mengatur berbagai macam kabilah, berbagai macam agama sehingga dia hidup rukun. Artinya piagam Madinah adalah contoh konkret atau artefak atau peninggalan dari dakwah Islam pertama yang membangun masyarakat dan negara kota, yang memberikan pesan bahwa dakwah Islam ini ketika masuk ke ranah negara, dia punya ciri khas, yaitu dakwah yang plural, adil dan beradab, sekaligus modern, komprehensif dan bersahabat. Jadi dia plural pertama kali karena realita masyarakat tidak mungkin disamakan. Allah juga bilang begitu, kalau saya berkehendak akan dijadikan semua ini satu umat saja, gitu. Terus kemudian pada saat aktivis dakwah pada saat itu ya, sama kayak teman-teman di sini, menginginkan hidayah tersebar semuanya, lalu kemudian Allah memberikan sebuah gambaran realistis bahwa yang bisa menghantarkan hidayah hanyalah Allah, bahkan tidak kamu terhadap orang yang kamu cintai sekalipun, dan kamu tidak bisa memaksa mereka, gitu. Jadi pertama kali piagam Madinah memberikan pesan tentang plural, tapi sekaligus adil terhadap setiap kabilah-kabilah dan agama yang berbeda, dan juga mengaturnya agar beradab atau hadorah. Ya, Madinah itu Madaniyah, asal kata lainnya bisa juga hadorah, peradaban yang beradab, peradaban adab. Tapi juga dia sekaligus membawa nilai-nilai yang modern, karena kita lihat juga Madinah sekarang juga modern,
Jadi jangan dibayang Madinah itu kemudian jadi sangat kuyup, kumel gitu ya. Nanti kita justru menutup keindahan Islam dengan diri kita, ya, dengan tampil kuyup, kumel, kasar dan seterusnya. Dia sangat modern, komprehensif dari banyak sisi, semua hal ditangani sesuai dengan ahlinya dan bersahabat. Nah, bersahabat ini artinya dia punya interaksi yang baik secara sosial. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita melihat, oh ternyata ini hubungannya gitu antara diri kita dengan imaji masyarakat madani yang mau kita wujudkan. Terus di mana kita, gitu ya? Di mana kitanya nih kayaknya bisa diskusi. Nah, bagi kita yang masih di kampus tentunya itu bisa menginspirasi kita di lembaga-lembaga masing-masing, ya, baik lembaga dakwah kampus atau UKM, unit kegiatan mahasiswa. Kalau yang sudah masuk ke sudah jadi alumni kampus, ya bisa masuk ke dakwah profesional, profesi, atau dakwah kampung, ya, dakwah kampus, dakwah kampung, kan beda-beda tipis lah ya. Semuanya masalah dakwah, bedanya di kosakata terakhir. Jadi ini menunjukkan dakwah itu sebenarnya esensinya sama. Imaji kita tentang sebuah masyarakat itu sama. Cuman kosakata terakhir yang menempel dakwah itu ya masalah tempat, masalah pemahaman kita pada tempat. Dan dakwah yang berhasil ya yang nempel dengan tempat yang ada. Ya, dia kalau mau sukses dakwah di kampus, maka pahami kampus sepaham-pahamnya. Kalau mau dakwah di masyarakat yang sukses, ya pahami masyarakat dengan sepaham-pahamnya gitu. Kalau di masyarakat biasa pakaiannya gimana, ya pakai dengan gitu. Sapaannya gimana, ya pakai dengan sapaan itu. Kalau di kampus ya juga begitu ya. Sama kayak dulu, saya ingat sekali yang waktu di kampus, yang mulai ingatan agak lama dikit ya. Wah, dulu kita analisa di mana sih tempat yang paling sering ditongkrongnya sama mahasiswa. Oh, ada dua, di mana? Di kantin sama di WC gitu. Jadi kalau gitu, kita dakwah harus masuk ke gua itu. Oh, kalau kantin oke gitu, meskipun agak berat. Tapi masuk ke WC gimana? Wah, akhirnya pakai stiker gitu ya. Minimal ada dakwah untuk mensiarkan doa masuk WC dan keluar masuk WC ya. Keluar dari WC itu gitu. Dulu pikirannya begitu, bercandaan. Terus kemudian berpikir bagaimana sih mendekati teman yang yang ada di pecinta alam ya. Kalau di UB itu namanya Mapala, mahasiswa pecinta alam. Gimana sih deketin mereka? Oh ya udah, jadi pembicara mazik aja. Oh, bicara mazik malam zikir gitu ya. Jadi ajak jadi pembicara mazik. Jadi pembicara mazik gimana? Oh ya udah, dia presentasi aja tentang perjalanan dia, gitu idenya. Presentasi tentang perjalanan dia. Oh ini nih waktu gua ke Citatang nih, gua manjat di sini di Citatang nih, gua hampir jatuh nih. Subhanallah gitu. Jadi moderatornya cuma begitu doang. Oh ini gua waktu camping nih, ini serem banget di sini. Masya Allah gitu. Karena kan alamnya sama ya. Karena sebenarnya orang pencinta alam sama orang masjid alamnya sama, yang beda cara pemaknaannya. Nah jadi kita sebenarnya bisa berdakwah kemana aja, tergantung keinginan kita untuk bersinergis. Nah, dan tidak mencari wilayah pesimis. Nah, insya Allah untuk pertama pendahuluannya saya buka itu dulu, karena saya yakin pasti tema ini tema yang besar. Apalagi mau kebijakan yang ada di buku ini kan. Ini terus terang ini tentang diplomasi internasional ya bukunya isinya. Terus kemudian tentang regulasi dalam negeri, apa undang-undang dalam negeri yang kaitannya sama strategi keamanan. Jadi yang tertarik, yang mau masuk ke Kementerian Pertahanan, nah, Kementerian Pertahanan sekarang banyak concern membangun teknologi pertahanan, modernisasi pertahanan, alutsista dan sebagainya. Silakan anak ITB mungkin atau anak-anak fakultas teknik, atau ada yang tertarik tentang nuklir, di sini juga ada tentang nuklirnya, nah, atau hal-hal lain. Nah, selebihnya mungkin kita bisa diskusi terkait inovasi yang lain ya. Judulnya adalah renovasi yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.